Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu, Prodi PGMI semester 4 unit 3. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang listrik sederhana. A. Pengertian listrik. Listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu, seperti elektron dan proton, yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya. Listrik salah satu bentuk energi yang ditimbulkan oleh gerak partikel-partikel bermuatan yang disebut elektron. B. Besaran-besaran listrik. Pada jaringan listrik, 3 fase perlu dilakukan monitoring besaran listrik yang meliputi tegangan, arus, faktor daya, dan konsumsi energi. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui perubahan besaran listrik terhadap waktu, sehingga dapat diketahui kualitas pasokan energi listrik pada sistem. Dapat diketahui jika terjadi gangguan dan dapat diketahui besar konsumsi energi listrik secara berkala. Ketika nilai tegangan, arus dan daya diketahui, maka nilai faktor daya juga dapat dihitung karena nilai daya merupakan hasil kali dari tegangan, arus, dan faktor daya. C. Registansi listrik. Registansi atau lebih tepatnya disebut dengan resistansi listrik adalah kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Seperti yang kita ketahui bahwa arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik dalam tiap satuan waktu yang dikarenakan oleh adanya pergerakan elektron-elektron pada konduktor. Nilai resistansi atau nilai hambatan dalam suatu rangkaian listrik diukur dengan satuan ohm atau dilambangkan dengan simbol omega. D. Rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik merupakan suatu lintasan yang dapat diairi oleh muatan listrik atau arus. Suatu rangkaian listrik umumnya terdiri dari beberapa komponen listrik. Komponen-komponen listrik tersebut terdiri dari komponen pensuplai energi listrik seperti baterai dan komponen pengguna energi listrik seperti bola lampu, resistor. Arus listrik akan mengalir dalam suatu rangkaian yang setidaknya, yaitu memiliki sumber tegangan untuk membuat arus mengalir, memiliki komponen pengguna energi yang disuplai sumber tegangan, dan merupakan rangkaian tertutup. E. Rangkaian tertutup dan terbuka. Bola lampu akan menyala jika saklar dalam keadaan tertutup. Rangkaian ini tersebut rangkaian tertutup. Sebaliknya, jika saklar terbuka, bola lampu tidak akan menyala. Rangkaian ini disebut rangkaian terbuka. Contoh rangkaian listrik adalah rangkaian yang memiliki berbagai macam komponen yang tersusun di dalamnya. 1. Rangkaian hambatan seri. Komponen-komponen listrik dinyatakan dirangkai secara seri pada saat komponen-komponen tersebut dihubungkan secara berurutan dalam satu jalur rangkaian. Rangkaian hambatan paralel. Apabila komponen-komponen listrik dihubungkan pada dua titik yang sama dalam rangkaian listrik, maka dapat dinyatakan bahwa komponen-komponen listrik tersebut dirangkai secara paralel. Karakteristik dari rangkaian paralel yaitu tiap komponen terhubung pada dua titik yang sama dalam rangkaian. Arus total dalam rangkaian terbagi pada cabang-cabang paralel dengan jumlah arus yang mengalir pada tiap cabang sama dengan arus total pada rangkaian. Tegangan, ada hambatan dalam tiap cabang paralel besarnya sama, namun arus yang mengalir pada tiap cabang berbeda, sehingga besarnya arus pada tiap cabang berbanding terbalik dengan besarnya hambatan pada cabang tersebut. Penambahan jumlah cabang paralel
menyebabkan hambatan total semakin kecil sehingga rangkaian paralel ditunjukkan untuk memperkecil hambatan. Sekian dari presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.